Si Jepang memang pelit nih kayak gini-ginian. Gue ngomong aja padanya deh, ya kan. Kalau di Australia dikasih semua. Nah, tapi juga sebenarnya si Ford ini juga di Indonesia, di Thailand, di Malaysia ini tidak di-provide. Jadi yang di-provide ini hanya mobil-mobil yang untuk pasarnya Australia. Karena towing tidak diperlukan di negara-negara yang lain karena ya regulasi apa segala macam. Di Indonesia kita boleh nge-tow. Kalian bisa lihat FJ40 masih bawa genset. Jadi ya sebenarnya masih diperbolehkan tergantung kepalanya. Halo, selamat pagi di Banteng Mas. Posisi saya sekarang di Raptor Motorsport. Hari ini adalah hari yang melegakan buat saya karena jujur ketika kita punya satu bukan masalah, good problem. Jadi ada sesuatu yang kita belum dapat solusinya, itu bikin kita stres banget. Nah, hari ini kita udah dapat solusinya itu dan saya siap untuk men-share ke kalian untuk nambah pengetahuan. Mungkin kita dengan sharing kita bisa nambah pengetahuan lebih banyak dan kita juga tidak akan pelit untuk membagi informasi itu. Nah, jadi hari ini kita ada Ford Everest Gen 2 yang titanium 4x4 tentunya. Mobil ini juga adalah mobil pendatang baru yang tahun ini udah bisa didapetin semua orang. Nah, seperti waktu kita lihat di Australia, kita lihat di YouTube, di Ford Everest ini banyak fitur-fitur untuk townya. Jadi untuk nge-tow trailer, bawa bike rack, bawa apapun itu untuk yang difungsikan ke belakangnya, daya angkut di belakangnya, pulling loadnya. Nah, jadi singkat cerita, customer beli X1 Gen 2, jadi X3 udah laku duluan, kemudian ada X1. Customer nyari medium SUV apa sih selain Hilux, selain Fortuner yang mumpunin untuk bawa trailer ini. Nah, kita langsung waktu itu sebut Ford Everest Gen 2 Titanium. Dan alangkah kagetnya kita ketika tow barnya ternyata memang ready di Jakarta. Banteng Mas kita udah siapin, wiringnya juga harnessnya kita udah siapin. Alangkah kagetnya ternyata di mobilnya tidak ada modulnya. Alangkah kagetnya kita ketika itu tidak bisa dipasang dan tidak ada yang bisa bantu solusi pada saat itu. Sampai terakhir minggu lalu pun kita udah minta tolong ke Ford RMA di Jakarta, beberapa bengkel juga tidak ada yang bisa menyanggupi itu. Kemudian kita terakhir dapat informasi bertukar pikiran dengan Australia, gimana ini caranya, modul apa sih yang kurang, kemudian kita dibantu sama Malaysia. Jadi kemarin kebetulan dari Malaysia datang untuk membantu menginstal modulnya, kemudian mengupgrade softwarenya supaya kita bisa bawa trailer atau bike rack apapun. Nah, sebenarnya hari ini semalam itu kita menyelesaikan 2 mobil. Jadi dari pihak Malaysia dia bantu menyelesaikan 2 mobil. Yang satu Ford Raptor, yang satu Everest ini. Yang satu kebetulan Raptor tadi pagi ada perlu, customer langsung bawa. Nah, keperluannya ada 2. Jadi untuk trailer hitch itu kita ada 1, 2, 3 pilihan. Nah, ada yang kotak, itu kebanyakan US, Australia pakainya yang kotak 7 pin, 13 pin. Kemudian ada yang bulat 7 pin sama 13 pin juga. Nah, yang di Ford Raptor itu dia untuk bawa bike rack-nya Thule. Jadi di bike rack-nya Thule yang velo compact, dia udah ada lampunya, ada lampu sen. Karena kan ketika kita pasang bike rack kemudian kita naikin sepedanya itu biasa kehalang lampunya. Jadi untuk safety si bike rack-nya harus memberikan informasi yang sama dengan si mobil ketika dia lagi ngerem, lampu kecil, sen kiri, sen kanan, lampu mundur, lampu parkir gitu kan. Jadi kita harus istilahnya mengikuti standar safety-nya lah yang negara-negara lain udah pakai. Nah, singkat cerita, jadi yang satu Raptor itu pasang 13 pin yang bulat, itu kebanyakan di Eropa, barang-barang bike rack, trailer-trailer dari Eropa. Kemudian kalau yang Australia, karena X1 ngikutin gaya US, dia kotak 7 pin. Nah, jadi wiringnya ini kita udah dapat. Waktu kita beli tech tow bar Australia ini, kita udah dapat ininya. Nah, ini tidak bisa dipasang ke mobil karena tidak ada modulnya. Jadi Ford itu punya daya towing yang trailer yang begitu diinstal, canggih banget, memang mobil yang tepat. Jadi di YouTube dia ada option untuk kita bawa trailer, dia bisa bantu parkir, auto park secara otomatis. Kemudian kemarin juga setelah diinstal di head unitnya dia ada tampilan trailer. Kita bisa namain kita lagi bawa trailer apa.
kemudian mileage si trailernya juga kita bisa tahu. Jadi kita bawa tuh trailer itu udah jalan berapa kilo. Fungsinya untuk ketika kita butuh untuk overhaul, cek ban, ya kan, informasi kalau ban rata-rata 30.000, kampas rem juga rata-rata 30.000. Jadi ketahuan tuh dia udah berapa jauh kita pakai. Jadi kalau kita perlu ganti kampas rem di trailernya, kita bentuk ganti ban, kita tinggal lihat, oh udah mendekati angka 30.000, ya kita bisa ganti-gantiin, kita melakukan servis kayak gitu. Jadi informasinya itu juga lumayan cukup detail. Kemudian dia ada step-stepnya, nanti kita kasih lihat deh, Tino. Nah, ini singkat cerita, dia udah pakai yang 7 pin, jadi ini untuk trailer Australia. Nah, ini yang 7 pinnya kita colok. Nah, karena si Patriot Camper X1 Gen 2 ini remnya sudah e-brake yang seperti di video sebelumnya saya udah ceritakan, dia bisa diatur proporsional remnya. Jadi untuk dicolok ke sini, dia akan baca dari voltase yang dikeluarkan si mobil. Nah, karena mobil ini CAN bus, kita nggak bisa nge-splice si kabelnya langsung jumper ke lampu belakang. Itu nggak bisa. Jadi itu sangat tidak dianjurkan. Nah, jadi kita harus lewat modul bawaannya Ford, kemudian keluar ke sini. Nah, si trailer akan ngebaca voltage dari si rem. Intensitas si rem pun si trailer bisa baca dari soket ini. Jadi ketika kita ngeremnya dikit, kita ngeremnya dalam, kita rem mendadak dalam banget, ya itu dibaca juga sama si trailernya. Dan dengan tambahan Radar Tow Pro, kita malah bisa bikin dia jadi manual. Manual itu maksudnya gini, ketika kita turunan, si trailer ngerem 70%, si mobil 30%, jadi kombinasi itu bisa dirubah-rubah, bisa dimainkan. Jadi dia bisa proporsional, bisa manual. Bahkan ketika lagi turunan atau apa, si trailer bisa park mode. Jadi dia bisa bantu ngerem, ngunci rem tanpa harus direm tangan, ngebantu ngerem ketika kita jalan turunan, rem mobil di rem tangan diaktifin, trailer juga rem tangannya diaktifin tanpa kita harus manual tarik. Nah, jadi secanggih itu sistem pengeremannya. Yang tujuannya sebenarnya untuk safety. Kemudian seperti yang kita tahu di Patriot Camper itu Gen 2 itu tidak menggunakan as lagi, dia menggunakan IFS, jadi Independent Front Suspensi, jadi di kanan kirinya aktif. Nah, itu yang bikin si Patriot Camper itu sulit untuk terbalik, dia andal di bawah off-road. Nah, kemudian si towing ini kenapa sih kita kok import, kok kita nggak bikin lokal? Nah, kita tidak berani untuk mencoba karena di Indonesia pun saya rasa alat untuk ngetes pulling load apa segala macam pun saya nggak tahu ada di mana. Jadi kita nggak berani untuk istilahnya buat lah. Orang pikir ini simple, besi-besi las, ya tinggal pasang. Enggak, kita nggak berani itu. Jadi si tech tow bar index loadnya juga jelas, bisa bawa trailer berapa ton, pulling loadnya berapa, index loadnya 10% dari pulling load, itu semua jelas. Jadi tidak ada istilahnya membahayakan orang di jalan atau membahayakan diri sendiri di jalan ketika kita lagi mentow sesuatu kayak gitu. Nah, untuk towable ini juga ini bisa difungsikan untuk ngederek atau apa segala macam dengan coupler. Tapi di Patriot Camper kan ada towable-nya, dia modelnya sendiri lagi, beda. Dia menghilangkan guncangan-guncangan yang tidak perlu. Jadi itu udah perfect. Nah, untuk di Ford Everest sendiri, karena si tow bar ini dia butuh dengan, kalau kita panco kan kita maunya sedekat-dekatnya kan dengan body, jadi kita tenaganya full, kekuatannya juga full. Jadi dia mau sedekat-dekatnya dengan chassis, dengan mundur-mundur chassis. Jadi kalau kalian lihat dia kenapa sih kok tow barnya nggak di bawah, mungkin bisa jadi proteksi, dia nggak bisa. Dia tow barnya ada di dalam bumper ini di belakang. Nah, ini kita harus coak dikit karena dia posisinya mau paling atas dan paling dekat sama chassis. Ini udah perfect banget deh. Jadi kita seneng banget dengan tech tow bar ini, index loadnya jelas segala macem. Jadi lebih safety. Nah, nextnya kita mau coba lihat ke dalam mobil, informasi apa sih yang keluar ketika diinstal software untuk bawa trailer, kemudian juga apa aja yang kita bisa baca di situ. Nah, saya akan geser mobil, putar balik ke sana, kita coba colok trailer ya, oke? Oke, nah sebelum kita masuk ke dalam mobil, jadi kita udah lihat nih ya, ini sama 7 pin kabel yang bawaan dari trailernya untuk mengaktifkan si brake-nya. Nah, jadi kita harus sambungkan dulu dia ke sini spesialnya. Oke, udah masuk, lampunya udah nyala, kita lihat trailer, tuh trailernya udah nyala. Berarti sistemnya udah connect, udah nyala. Nah, kita masuk ke mobil. Nah, ketika setelah kita colokin tadi di belakang, kita lihat di sini, nih udah ada tulisannya X1 Gen 2 as your active trailer, dia bilang. Jadi distance to empty will update based on your selected trailer.
Jadi kita bisa taruh size si trailernya juga, segala macam. Nah ini fungsi-fungsinya kebaca dia. Nah kemudian dilihat di sini juga blind spot sama cross traffic alert tidak aktif lagi. Jadi trailer attached tuh. Jadi dia si mobil ini udah ngenalin ada trailer yang kita pasang di belakang dan dia bisa tahu kalau jadi dia matiin blind spotnya ketika kita mundur apa segala macam, dia nggak aktif karena ketika kita mundur ya ada trailer bro di belakang, dia akan titit akan bikin konsentrasi kita jadi berantakan. Nah, kemudian ini kita klik OK aja. Nah ini akan keluar X1 Gen 2. Nah ini trailer name ini kita bisa ganti-ganti. Nah ini pilihan di mobil ini dia nongol nih. Jadi tadinya nggak ada tuh. Jadi kita jadi punya ini sekarang. Yang tadinya cuma seperti ini aja. Nah ini yang kemarin software diinstal. Kemudian trailer type-nya, trailer distance yang tadi kan kita bisa tahu nih trailer ini udah ditarik berapa kilo ketika kadang kecolok. Ini kemudian checklist kita bisa lihat ini konvensional connect and lock ball coupler yang tadi, jadi udah terconnect belum? Kalau udah oke kita next. Kemudian make all electrical connection, ada Anderson, kemudian ada rem. Jadi tadi untuk yang 7 pin kita udah colok, tinggal yang Anderson-nya. Anderson ini kita lagi provide untuk mobil ini. Itu gampang, tinggal ke aki aja. Kemudian kita next, dia cross and connect safety chains. Jadi dia ada rantainya bawaan trailer yang kita harus connect begini. Jadi kalau kalian lihat di tow barnya si Australia atau US, kalian bisa lihat ada shackle kecil di situ. Nah fungsinya ini. Jadi dia untuk ngejaga ketika couplernya ada apa-apa, si trailernya nggak langsung nyelonong kelepas, masih ada rantai yang untuk ngejaga itu. Nah kemudian next. Nah ini connect emergency breakaway switch. Nah ini tidak ada karena kita udah pakai e-brake. Kemudian, nah ensure lamps function correctly. Jadi kita bisa lihat nih yang tadi saya lihat kan belakang lampunya udah nyala belum, sennya udah nyala belum, semuanya udah semuanya udah aktif belum gitu kan. Jadi kita bisa lihat di sini. Ketika udah kita next. Nah ini jacknya kita udah angkat. Kalau udah kita next. Kemudian nah remove wheel chocks itu yang ganjelan ban. Jadi kalau ada mau trailer kadang terparkir kita ganjel supaya nggak nyelonong ya ketika turunan. Nah, kemudian mirror adjust sudah oke, dan ya ketika ini udah done semua, udah Tino tinggal jalan. Tino checklist kita udah lewatin semua. Kemudian tinggal coba kita lihat nih ada setting apa. Oh, trailer connection notification, trailer sway control. Nah, si mobil juga bisa ngontrol nih si sway-nya. Jadi itu yang bikin si trailer tuh ngegibek-gibek gitu loh. Jadi dia si mobil bisa langsung kemungkinan menurut saya nih kayaknya mobilnya bisa langsung. Nah, ini dia tuh langsung ada gambarnya. Gile kan. Kalau lu beli Ford yang Gen 2 nih, Everest atau Ranger atau Wildtrak. Jadi si mobilnya bisa langsung ngurangin kecepatan ketika si trailernya pantatnya bergoyang. Ini safety banget nih. Jadi nah 7 pin itu sangat penting. Kenapa? Ini ya si mobilnya juga makin canggih. Nah kemudian ini trailer connection notification. Oh ini ada system prompts to confirm and select trailer for use and setting bla bla bla. Nah, jadi kita bisa balik ke profile si trailernya. Kemudian trailer type-nya nih kita bisa ganti nggak? Dia bisa ganti size atau gimana nih? Ini trailer name kita bisa ganti. Nah, jadi ini towingnya dia udah ngenalin X1 Gen 2 aktif. Jadi kemarin kita udah edit ini, udah masuk. Udah keren banget kan. Nah ini udah di speedometer juga oke. Ada gambar trailernya. Jadi ketika trailernya udah kecolok, gambar trailernya ada. Iya, canggih banget. Jadi brake, turn, dia udah make sure semuanya udah terconnect. Tinggal running, centang-centang, udah tinggal jalan. Nah step-step ini yang nggak akan kita bisa temukan di mobil yang kayak brand sebelah lah. Iya. Si Jepang memang pelit nih kayak gini-ginian. Gua ngomong aja padanya deh, ya kan. Kalau di Australia dikasih semua. Nah, tapi juga sebenarnya si Ford ini juga di Indonesia, di Thailand, di Malaysia ini tidak di-provide. Jadi yang di-provide ini hanya mobil-mobil yang untuk pasarnya Australia. Karena towing tidak diperlukan di negara-negara yang lain karena ya regulasi apa segala macam. Di Indonesia kita boleh nge-tow. Kalian bisa lihat FJ40 masih bawa genset. Jadi ya sebenarnya masih diperbolehkan tergantung kepalanya. Selama kepalanya tidak lebih besar, gardannya juga umum apa segala macam, jadi dia masih aman. Tapi kalau udah yang size-nya udah lebih gede, gardannya juga double gardan, ya itu perlu perlu SIM yang lebih khusus kayak gitu. Nah jadi
Ini kita udah happy, semua udah terkontrol dengan baik, semua udah masuk, udah termonitor. Kita menyelesaikan 2 PR dari customer kita. Apalagi ini yang paling berat, customernya beli Ford Everest ini karena rekomendasi dari kita, karena apa yang kita lihat dari YouTube. Jadi setelah seminggu saya udah boleh tidur tenang, Tino. Oke guys, mudah-mudahan membantu informasinya apa segala macam yang kita bisa berikan. Kita bikin Indonesia lebih maju, lebih mengenal teknologi yang dipakai di luar-luar yang sudah pakai udah sejak lama. Ini pengenalan-pengenalan baru yang kalau nggak dibikin, nggak dibuat, kita nggak mulai-mulai, takut, size-nya kegedean, buat trailer ribet apa segala macam, kita nggak perlu worry lagi. Mobilnya udah mumpunin, teknologi juga udah mumpunin, yuk kita manfaatin aja semuanya, informasi kita tarik semua. Thank you guys, Indonesia adalah negara yang hebat, semua juga yang ada, maunya apa juga bisa dibeli. Jadi kita udah bukan negara yang istilahnya tidak mampu untuk membeli sesuatu yang baru. Jadi ayo yang ATPM, Jepang apa segala macam, masukin aja mobil-mobil kayak negara yang sama, yang bule-bule apa deh, segala macam pakai, kita juga udah bisa pakai, udah bisa main. Negaranya juga makin berkembang, hobinya juga makin banyak. Jadi nggak ada lagi ngurus-ngurus yang enggak. Semuanya having fun aja, happy. Thank you guys.